Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua? Sehat? Sehat. Ada yang absen hari ini? Ada. Siapa? Ayu sama Wira.
berikutnya. Nah, apa aja sih yang alat dan bahan yang kita butuhkan? Kalian punya nggak? Lihat juga kalian. Semua ada? Oke, sekarang baca langkah yang pertama. Sambil lakuin praktikumnya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Sudah semua? Sudah? Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, ada yang di belakang. Ada yang lain bisa didengarin temannya ya? Pokoknya mau ikut? Ya, ada yang apa? Penguapan air kondensasi adalah uap air menjadi tetesan kecil. Kondensasi adalah jatuhnya air dari bawah. Kondensasi air adalah air jatuh kembali ke dalam air. Kondensasi adalah air jatuh kembali ke dalam air. Kalian bisa sambil lihat pekerjaan kalian ya. Apa saja tahapan utama dalam siklus air yang kalian amati selama perjalanan? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan kondensasi. Bagaimana proses evaporasi terjadi dalam permukaan air menguap karena panas? Bagaimana proses presipitasi dalam permukaan air? Apa yang kalian amati? Tetesan air kecil di bawah piring menyetek ke dalam kesimpulan. Proses perjalanan air dari laut hingga kembali ke laut sama
Oke, anak-anak bisa lihat ibu dulu. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Siklus air. Oke, ada yang di belakang ragu-ragu mau angkat tangan? Mau jawab? Jadi, ini bisa dilihat. Semua bisa lihat ke sini. Jadi siklus air merupakan, kan kalian bawa buku nggak? Bawa. Boleh minta tolong dicatat hal-hal pentingnya? Satu buku aja. Semuanya boleh. Nanti di belakang kalian kalau ada soal evaluasi ya. Kadang dengan eksperimen kalian. Mau nggak bolpen? Bisa lihat ke depan dulu deh. Ya lihat sini jauh. Oke, jadi saya mulai. Siklus air merupakan proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Bisa dipahami? Jadi perjalanan air dari bumi ke atmosfer kemudian kembali ke bumi itu yang disebut dengan siklus air. Atmosfer ya. Terus apa sih? Bagaimana sih tahapan dari siklus air? Nah, seperti yang sudah eksperimen yang sudah kalian lakukan tadi. Jadi tahapan yang pertama itu ada penguapan, yaitu evaporasi dan transpirasi. Kalau evaporasi itu penguapan air pada badan air di bumi. Seperti contohnya di laut, air sungai, air danau itu menguap karena matahari. Ini disebut dengan evaporasi. Ada yang di belakang bisa didengar? Kemudian untuk transpirasi itu penguapan air yang ada di dalam tumbuhan, yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Bisa dipahami? Nah, kemudian langkah yang kedua itu ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses pembentukan awan singkatnya. Jadi air yang sudah menguap itu karena atmosfer yang dingin, dia akan kembali menjadi tetesan-tetesan air kecil, kemudian mereka saling menempel dan terbentuklah awan. Itu dinamakan proses Kondensasi. ya, kondensasi. Nah, kemudian proses yang ketiga, karena awan itu terlalu berat menampung banyaknya tetesan-tetesan air, kemudian jadi hembuskan oleh angin, dan air itu akan jatuh kembali ke bumi sebagai Hujan. bisa sebagai hujan es atau juga sebagai salju. Itu disebut dengan Presipitasi. presipitasi. Kemudian air hujan yang turun ke bumi itu akan tertampung di badan air seperti di sungai, di danau, di laut. Itu disebut dengan koleksi. Nah, sebagian airnya lagi akan meresap ke dalam tanah. Jadi air hujan sebagian akan ke laut, ke danau, ke sungai, dan sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Itulah air-air yang kalian minum saat ini.
Jawab soal tes ya. Bisa diisi dulu namanya. Nama panjang ya. Oke, sekarang karena pelajarannya sudah selesai, bareng-bareng kita merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Oh, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Air dan hawanya. Ya. Bagaimana proses pembelajarannya? Membosankan kah? Menyenangkan? Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dalam pelajaran hari ini? Menjelaskan bagi-bagiannya. Apa sih yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan hasil belajar kalian? Bagaimana cara kalian biar bisa meningkatkan hasil belajarnya? Belajar lebih giat lagi ya, dengerin apa penjelasan dari gurunya.